Kembali ke topik. Kembali ke topik lagi Hizkia nih. itu. Nah, dulu topik lagi ini saya mau nggak belajar sama Billy kok. Diam dulu. Di Oke. kejadian Kembali ke topik. 18, gua kick 1 2 3 masih ngomong gua kick. Kejadian 18 nomor 1 sampai 25, Bang Indra atau Bang Billy gitu loh. Mereka ini mengatakan ketiga malaikat yang turun itu adalah salah satunya Tuhan menemui Abraham. Bisa dijelaskan nggak nih? Ini sering dipakai juga nih oleh mereka. Tiap hari pakai ini. Kejadian 18, Tuhan turun menemui Abraham. Silakan. Bukan Bang Billy, bukan begitu. Bentar Bang Billy ya, bukan begitulah. Memang tiga yang datang itu dalam rupa manusia itu adalah Gabriel, Mikael, Rafael. Gabriel apa? Dia datang membawa wahyu kepada Abraham bahwasanya tahun depan dia akan punya anak yang kedua, namanya Ishak. Tuh. Yang kedua, Gabriel juga mengabarkan bahwasanya umat yang tinggal di negeri yang di situ ada keponakannya yaitu Lot akan di bumi hanguskan karena penyuka lubang burit, ya, penyuka buritan seperti itu, akan dihancurkan Sodom dan Gomora. Itu tugas Gabriel, cuma itu doang. Nah, bagaimana tugas Mikael? Mikael inilah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Mikael ini yang menjungkir balikan. Terus Rafael tugasnya apa? Menyembuhkan luka hitannya siapa? Abraham, Ismail, dan Eliezer budaknya. Paham nggak di sini? Oh, jadi Yesus. Nah, gitu. Nah, itu bisa didapati di mana Bang Indra? Karena di dalam Taurat tidak tertulis. Maka orang Yahudi itu ada dua. We'etenah leka etlu hot haeven. Musa, aku akan berikan kamu yang pertama 2 bongkah batu yang ada 10 perintah. Oke, setelah itu apa? Wehat Torah dan juga Taurat. Setelah itu apa? Weha misva dan juga misva. Misva itu sehu Torah sebe alpe. Misva itu yang disebut dengan Torah sebe alpe. Nah, dari miswa atau Torah sebe alpe itu menghasilkan apa? Banyak cabangnya. Ada cabang Talmud, cabang Midras, cabang Misnah, cabang Halakah, cabang Kabbalah, semuanya Torah sebe alpe. Begitu loh, Bang Willy. Silakan Bang Handi. Ya, mantap Akhi Indra. Nah, ini aku masuk mau ini ya ke Bang Bill mengenai Takia Korintus Elia tentang keimanan Yahudi gitu ya. Tadi penjelasannya yang itu kita nanti dilanjut. Cuma yang pengen diluruskan begini Bang Bill. Elia ketika dialog sama gurunda kan dengar tuh mati-matian mengatakan bahwa Elohim itu jamak Elohim. Nah, artinya apa? Tuhan itu mempunyai pribadi yang jamak. Ah, gitu Bang Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, kalau Hasyam itu nggak jamak, makanya kalau kata Elohim itu bisa disematkan kepada ciptaan, kepada Musa. Karena dari kata Elohim itu artinya adalah otoritas, kekuatan ya. Jadi Tuhan memberikan otoritas, itu Elohim namanya. Musa disebut Elohim, hakim-hakim disebut Elohim, malaikat juga disebut Elohim. Yang bergulat dengan Yakob itu bukan Tuhan, seperti menurut orang Kristen kan, bergulat dengan Tuhan, Tuhannya kalah gitu. Padahal itu Elohim, itu malaikat. Nah, jadi tidak ada dikatakan bahwa kata Elohim itu bisa jadi jamak gitu. Ya betul. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa Allah katanya dikalahkan. Itu Muslim mengatakan Allah orang Kristen dikalahkan. Nah itu kitab kalian mengalahkan. Karena kamu menerjemahkan, karena Kristen menerjemahkan ketika Yakub bergulat dengan Elohim, padahal itu adalah malaikat. Kau bilang itu Allah, makanya Allahnya dikalahkan karena salah terjemahan. Itu intinya kamu salah udah disalahkan sekalian gitu loh. Karena bukan begitu terjemahan Indonesianya. Jadi kamu bodoh dikasih bodoh sekalian gitu loh. Malaikat Bang Andi harusnya. Kamu ini gimana sih? Saya kan bikin ya, saya kan bikin suka. Saya tuh lebih suka orang kalau blow on, gua tambah blow on sekalian gitu loh. Karena dia edukasi nggak mau ya dibikin blow on sekalian gitu maksudnya. Jadi Elohim itu nggak jamak, Bang Bill? Enggak jamak. Kalau diarahkan kepada, makanya Elohim itu biasanya ada penyertanya, kata penyerta sesudah atau sebelum, misalnya. Billy, boleh saya jelaskan tentang Elohim?
Elohim Akhirim, misalnya Elohim Akhirim. Habis ini habis Bang Bil Akhindra. Ya. Terus ada Hashem Elohim. Ya kalau Hashem nggak bisa dia nggak ada, kalau YHWH nggak bukan suatu kesatuan yang disatukan dari berbagai macam sumber menjadi satu, enggak gitu. Kalau Hashem Elohim gitu. Nah, untuk membahas soal Elia dengan Akizuma kemarin berbicara, dia memakai sumber dari tulisan Yoel Nathan. Siapa Yoel Nathan? Yoel Nathan inilah salah satu penulis buku yang menulis soal Islam dan Tuhan bulan serta berhala. Jadi dia adalah penulis yang anti Yahudi dan anti Islam. Jadi itu wajar. Ya. Dan dia mengakui bahwa si Elia bilang ini sumbernya dari buku yang namanya Yahudi Trinitas. Kok Yahudi Trinitas? Berarti itu bukan sumber Yahudi, karena Yahudi tidak ada dengan Trinitas gitu. Itu murni orang Kristen memakai kitab-kitab Zohar, dalam hal ini Kabalah, dan dipadukan dengan pemahaman Kristen. Itu ancur-ancuran parah gitu. Oh gitu. alah. Jadi itu tadi aku cek kata memra di dalam Keluaran 3 ayat 2 di Targum, dia bilang Targum apa? Targum Sandiaga nggak ada. Semua Targum yang ada di kitabnya nggak ada yang berbicara soal memra di dalam teks dan konteks Keluaran 3 ayat 2, nggak ada. Dia nipu itu. Oh alah, jadi sumbernya dari Kristen sendiri si Yoel Nathan itu. Iya, Yoel Nathan itu penulis yang benci Yahudi dan benci Islam. Lihat aja bukunya Tuhan bulan dan Islam is a false religion. Ada bukunya itu. Yoel Nathan namanya. Berarti dua dia bohongnya ya. Soalnya dia ngomong ini orang Yahudi sendiri yang menulis gitu. Enggak. Orang Israel mungkin, orang Israel yang murtad mungkin bisa jadi dia pindah agama. Bisa. Oke. Berarti dua bohongnya ya. Pertama, Elohim itu kalau kepada Tuhan tidak jamak, ini dari Yahudi langsung. Kemudian Yoel Nathan itu bukan Yahudi tapi Kristen. Ini kenapa sih selalu berbohong dalam nama Kristus? Saya jelaskan secara bahasa. Saya jelaskan secara bahasa ya. Targumnya juga nggak ada. Bang Willy, saya jelaskan secara bahasa. Bang Willy, saya jelaskan secara bahasa. Jadi begini. Im itu memang jamak, tetapi jamak untuk im itu dalam bahasa Ibrani itu bisa digunakan untuk memuliakan sebuah kedudukan atau juga untuk jumlah. Tapi pada penggunaan Elohim dalam semua kitab Tanakh atau dalam Torah Sebi Alpes sekalipun, Elohim itu tidak bermakna jamak jumlah, tapi bermakna kedudukan, memuliakan kedudukan. Makanya Musa Elohim, padahal Musa satu orang. Nah, tapi apabila Elohah itu jamak dan jamaknya itu bermakna kepada jumlah, maka dia tidak dimuliakan. Karena orang Yahudi tahu im itu jamak untuk memuliakan, im itu untuk memuliakan, gitu loh. Nah, ketika Elohah itu akan disalahgunakan untuk sembahan-sembahan berhala, menyembah manusia, menyembah roh dan sebagainya, orang Yahudi tidak menggunakan Elohim, menggunakan Elohut. Lihat di Torah. Hampir sama dengan ini dong. Elohim atau ini hampir sama dengan Bang Indra, sama Nahnu mengagungkan suatu peristiwa, bukan begitu? Enggak, begini, Elohim itu orang Yahudi itu kan memang tahu im itu jamak untuk jumlah atau juga untuk kedudukan. Tapi orang Yahudi sudah sepakat bahwa im itu digunakan untuk kedudukan karena mulia, im itu mulia. Semua yang mulia diimkan, contoh Yerusalem, Hasyamayim, itu untuk kemuliaan. Nah, adapun sembahan-sembahan otoritas selain Hashem itu tidak mulia, makanya mereka menggunakan jamak perempuan, pakai huruf tau, makanya Elohut di situ. Coba di dalam Torah cari Elohut itu banyak. Kalau menyebut berhala-berhala nggak disebut Elohim, disebut Elohut. Ya betul. Jadi im itu adalah kata jamak yang disandarkan kepada kata singular sebagai bentuk penghormatan. Ini ya, ini contoh nih, gue kasih contoh. Ini Bang Billy sama Akhi Indra bisa konfirmasi ya. Bang Bil. Ya terusin aja. Dia dengar kok. Bang Bil ini ya, coba Hayim. Artinya apa Hayim? Hayim aja. Kata Hayim itu bahasa Indonesianya apa? Pakai apa nih? Tulisannya gimana? Coba bisa dicek dulu. Hayim ha yot hey yot head. Bukan hidup. Hayim. Ya? Hidup. Ini tulisannya gini berarti itu. Nah, itu saya bisa jelaskan.
Nah, itu hidup-hidup atau hidup?